Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brady Bahirangga, NIM 88, dengan teman saya. Saya Muhammad Alakandar Utama, NIM 63. Kami dari kelompok 4, Psikologi Industri kelas A, akan mempresentasikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Pertamina di Cilacap. Gambaran umum dan sejarah perusahaan. PT Pertamina RU 4 Cilacap merupakan satu di antara 7 jajaran refinery unit atau unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barel per hari serta memiliki fasilitas terlengkap. PT Pertamina RU 4 Cilacap mengolah minyak dari beberapa sumber minyak mentah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Timeline-nya bisa dilihat pada gambar di bawah berikut. Selanjutnya tujuan, visi, dan misi perusahaan. Tujuannya, memuaskan stakeholder melalui peningkatan kinerja perusahaan secara profesional, berstandar internasional, dan berwawasan lingkungan. Memiliki visi, menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, dan menjadi kilang minyak dan petrokimia yang unggul di Asia pada tahun 2020. Misi, mengoperasikan kilang secara aman, handal, efisien, dan berwawasan lingkungan untuk memperoleh profit yang tinggi. Deskripsi geografis perusahaan. PT Pertamina RU 4 Cilacap terletak di Jalan MT Haryono, nomor 77 Desa Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Definisi pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 1985, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya. Definisi pelatihan, yaitu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, ataupun kegiatan yang dirancang untuk melatih kemampuan dari sumber daya manusia. Definisi pengembangan tenaga kerja merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral. Pendidikan tenaga kerja di perusahaan. 1. Penyiapan tenaga kerja yang terampil. 2. Penyiapan tenaga kerja yang bisa bekerja keras dan terampil. 3. Pengadaan job training ataupun pelatihan. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Pelatihan tenaga kerja di perusahaan merupakan seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh, juga meningkatkan serta dapat melatih diri dari seorang tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja di perusahaan. Metode atau program yang dibuat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tenaga kerja agar mampu bekerja dengan optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan PT Pertamina RU 4 Cilacap dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk selanjutnya, saya akan mendeskripsikan tugas dan jabatan. Untuk yang pertama yaitu General Manager. General Manager bisa monitor dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pengelolaan operasi kilang, dan kehandalan pengembangan kilang, supply chain, operation, procuration, serta kegiatan pendukung lainnya. Yang kedua yaitu Senior Manager Operation dan Manufacturing. Di sini tugasnya yaitu mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi
penyusunan rencana operasi kilang, kegiatan operasi kilang, asesmen kondisi peralatan, pemeliharaan turnaround and overhaul, pemeliharaan rutin dan non-rutin, pengadaan barang dan jasa, pengadaan bahan baku, intermedia, dan gas, penerima, penyalur, storage management. Yang selanjutnya yaitu production manager. Production manager di sini bertugas untuk mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pengelolaan operasi kilang, kehandalan kilang, pengembangan kilang, supply chain, operation, prosuran, serta jalan pendukung lainnya. Itu yang selanjutnya yaitu refinery planning and optimization management, yaitu mengarahkan, mengkoordinasikan, memonitor, evaluasi, perencanaan, pengembangan, pengelolaan bahan baku, dan produk kilang berdasarkan kajian keekonomian, kemampuan kilang, serta kondisi pasar, evaluasi pengadaan, penerimaan, dan penyaluran bahan baku. Pengelolaan di sini dilakukan dengan linear programming serta pengelolaan hubungan pelanggan dalam rangka mendukung kegiatan operasional yang paling efektif, efisien, serta aman. Untuk yang selanjutnya yaitu maintenance execution manager. Di sini bertugas untuk mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan turnaround and overhaul atau plate stop, pemeliharaan peralatan kilang secara rutin dan non-rutin, pembangunan dan pemeliharaan aset bangunan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya. Juga heavy equipment transportation, bridging, and scaffolding, optimization and asset, pengembangan mutu tools, workshop, dan correction action saat operasi kilang untuk memastikan peralatan kilang di sini siap untuk beroperasi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan setiap aktivitas peralatan kilang yang meliputi perencanaan strategi perusahaan, pengelolaan mutu, strategi, dan rencana kehandalan, asesmen kondisi kilang, kegiatan pemeliharaan, anggaran, dan pemeliharaan data keseluruhan peralatan di setiap kilang. Yang selanjutnya yaitu Engineering and Development Manager. Di sini bertugas untuk mengarahkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan sistem tata kelola operasi kilang apabila ada modifikasi, kegiatan pengembangan kilang, pengembangan teknologi, pengembangan produk, pengelolaan kegiatan operasi kilang, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan program HSE, dan pengelolaan anggaran investasi. Yang selanjutnya yaitu manajer reliability. Di sini mengkoordinir, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kehandalan kilang, meliputi setiap proses penempatan strategi dalam pemeliharaan kilang, pengembangan teknologi, asesmen, inspeksi kondisi kilang, pemeliharaan kilang yang terencana, termasuk TA dan OH, serta pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kebutuhan operasi dalam pemeliharaan kilang. Yang selanjutnya yaitu manajer turnaround. Di sini bertugas untuk mengkoordinir, mengarahkan, mengendalikan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan proses kerja turnaround dan overhaul equipment, mulai dari tahap persiapan hingga tahap proses start dan post TAOH sesuai dengan praktis pedoman TA. Yang selanjutnya yaitu HSE Manager. HSE Manager di sini bertugas untuk mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi penerapan aspek HSE yang meliputi penyusunan, sosialisasi, dan rekomendasi kebijakan dan STK HSE, identifikasi risiko HSE, mitigasi risiko HSE, peningkatan budaya HSE, implementasi operasional program HSE, investigasi, serta penyediaan peralatan dan fasilitas HSE. HSE di sini yaitu Regulation and Standard Code Compliance serta HSE Audit. Yang selanjutnya yaitu Prosuran Manager. Di sini mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi sistem kerja prosuran, pengadaan barang dan jasa, vendor management, penerimaan barang dan jasa, distribusi, warehouse management, perjanjian kerjasama, pengadaan barang, dan fasilitas support.
Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia di PT Pertamina RU 4 Cilacap. Di sini ada tiga aspek yang diterapkan di Pertamina RU 4 Cilacap, yaitu pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan fasilitas yang tepat pada karyawan, sehingga karyawan di sini memiliki keinginan untuk berbuat dan bekerja dengan baik sesuai dengan harapan perusahaan. Yang kedua yaitu penetapan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan dan keterampilannya, sehingga dengan cara demikian ya pekerja memiliki gaya kerja dan kedisiplinan akan lebih baik serta lebih efektif untuk menunjang terwujudnya tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu dengan menyediakan berbagai fasilitas kerja yang lengkap guna menunjang kelancaran kinerja karyawan agar lebih efektif. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang dilakukan di PT Pertamina RU 4 Cilacap. Sistem pendidikan di sini dilakukan PT Pertamina dengan cara membangun sebuah university, yaitu Pertamina Corporate University, yang merupakan sebuah terobosan baru untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam lingkungan perusahaan tersebut. Maksud dibangunnya sekolah ini atau universitas ini yaitu untuk langkah antisipatif atas semakin ketatnya persaingan di bidang industri migas. Ketatnya persaingan SDM di industri migas di sini membuat Pertamina itu sadar bahwa mereka tuh harus mencetak sumber daya manusia yang mumpuni demi mencapai misi masa depan, yakni membawa Pertamina sebagai perusahaan migas kelas dunia. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem pelatihan di PT Pertamina RU 4 Cilacap. Salah satu sistem pelatihan yang diimplementasikan oleh PT Pertamina Cilacap yaitu dengan bekerjasama kepada perusahaan PT Pertamina juga, yaitu Pertamina Training and Consulting. PT Pertamina Training and Consulting di sini bertugas untuk melakukan pengembangan SDM yang dilakukan secara training untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan senantiasa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir. Untuk sistem pengembangan tenaga kerja di PT Pertamina di sini dilakukan dengan proses program pendidikan dan pelatihan, yaitu lebih spesifiknya dilakukan dengan proses diklat, yang merupakan program dinilai paling efektif untuk meningkatkan kompetensi pegawai di PT Pertamina RU 4 Cilacap. Yang selanjutnya yaitu diklat di sini dikarenakan karena bagian pekerja PT Pertamina Cilacap di sini adalah pekerja yang bersifat teknis, yang banyak bertugas di lapangan. Pendidikan dan pelatihan secara internal di PT Pertamina lebih sering disebut dengan pembinaan secara teknis. Yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan pembinaan teknis di sini diselenggarakan oleh PT Pertamina sendiri, sedangkan untuk diklat tadi dilakukan secara eksternal. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan dan saran akan saya bagi pada setiap aspek. Yang pertama yaitu sistem pendidikan pada PT Pertamina RU 4 Cilacap. Sistem pendidikan di sini sudah terstruktur dan mencukupi dengan memiliki sekolah perusahaan yaitu PT Pertamina Pertamina Corporate University, sebuah terobosan baru untuk mengembangkan sumber daya manusia di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu kesimpulan pada sistem pelatihan dan pengembangan, yaitu salah satunya adalah sistem pelatihan diimplementasikan oleh PT Pertamina, yaitu dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina juga, yaitu PT Pertamina Training and Consulting. Sistem pelatihan di sini bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, sikap. Yang selanjutnya yaitu sistem pengembangan tenaga kerja pada PT Pertamina RU 4 Cilacap. Kesimpulannya yaitu dalam upaya pengembangan kualitas dan kompetensi pegawainya, PT Pertamina di sini memberikan langkah yaitu dengan program pendidikan dan pelatihan yaitu diklat, yang merupakan program yang dinilai paling efektif untuk meningkatkan kompetensi pegawai di PT Pertamina. Diklat di sini dilakukan secara internal maupun eksternal. Untuk saran pada aspek sistem pendidikan pada PT Pertamina RU 4 Cilacap, sistem pendidikan di sini sudah cukup bagus, namun diharapkan adanya program yang mencakup segala jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di sini diharapkan dapat menampung potensi-potensi SDM yang berkualitas di lingkungan sekitar, dapat terpantau dan dapat diberdayakan secara maksimal.
Yang selanjutnya yaitu sistem pelatihan pada PT Pertamina RU 4 Cilacap. Saran pada sistem ini yaitu dalam pelaksanaan pelatihan secara teknis terdapat kendala yaitu sulitnya menentukan waktu pelaksanaan karena para pegawai yang sebagian besar di sini bekerja di lapangan dengan jadwal yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat disiasati dengan mengadakan program pembinaan teknis tidak hanya terdiri dari 2 gelombang. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem pengembangan tenaga kerja pada PT Pertamina RU 4 Cilacap. Sarannya yaitu sistem pengembangan tenaga kerja di sini dapat dilakukan dengan diklat, namun pelaksanaannya masih dapat beberapa karyawan spesifikasi tertentu. Hal tersebut sebaiknya dapat dilaksanakan secara menyeluruh pada semua jenjang karyawan, terlebih dalam diklat pengembangan tenaga kerja dan dengan materi dan ilmu yang lebih umum. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat salah atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.